Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Renziansyah. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menginstalasi web server Apache, MariaDB, Server, admin, webmin, PHP, dan memasangkan web, WordPress, serta e-learning Moodle. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan memasuki dasar teorinya terlebih dahulu. Pertama, di sini ada web server yang merupakan perangkat lunak yang menerima permintaan HTTP atau HTTPS di klien dan mengirimkan kembali ke halaman web. Beberapa web server populer adalah Apache, Ninja, dan IIS. Yang digunakan saat ini kita praktekkan adalah Apache. Lalu selanjutnya ada DBMS, yaitu Database Management System yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data di sisi server. MySQL dan PostgreSQL adalah DBMS yang sering digunakan bersama web server. Ya, tapi untuk praktik kita kali ini kita akan menggunakan DBMS MariaDB. Terus selanjutnya ada PHP yang merupakan bahasa pemrograman sisi server yang memungkinkan pengembangan halaman web yang dinamis serta interaksi dengan database. PHP sering digunakan bersama web server Apache. Selanjutnya ada webmin. Webmin adalah aplikasi berbasis web yang memudahkan admin server melakukan manajemen dan konfigurasi layanan melalui antarmuka. Jadi kita mengatur server itu seperti membuka OS ya, menjalankan OS. Jadi tinggal klik-klik saja mengatur yang sesuai antarmukanya. Tidak perlu melakukan CLI. Jadi memudahkan konfigurasi. Selanjutnya ada server, yaitu digunakan untuk mendapatkan dan memperbarui sertifikat SSL secara otomatis dari Let's Encrypt untuk mengamankan situs web dengan HTTPS. Jadi server ini untuk mengubah halaman web kita menjadi encrypted atau jadi bisa apa ya, menggunakan HTTPS yang sebelumnya itu HTTP agar lebih aman untuk diaksesnya. Selanjutnya ada WordPress yang merupakan tool CMS, Content Management System, berbasis web yang populer digunakan untuk membuat dan mengelola konten situs web dan blog. Jadi WordPress ini kita tidak perlu membuat web dari dasar ya, HTML, CSS, atau jenis yang tidak perlu. Kita yang perlu mengatur konten yang ingin ditampilkan, seperti mengedit video, foto gitu. Selanjutnya ada Moodle, merupakan tool LMS, Learning Management System, yang berbasis open source, yang banyak digunakan untuk lembaga pendidikan untuk mendukung pembelajaran daring. Jadi Moodle itu e-learning yang bisa dilihat di kampus tuh, e-learning.unpam.ac.id, untuk memudahkan interaksi pembelajaran daring antara dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan kali ini adalah ada aplikasi putih dan aplikasi Chrome browser. Dan aplikasi putih ini digunakan untuk kita mengonek secara remote via SSH. Jadi kita settingnya melalui aplikasi putih ini. Jadi ada aplikasi Chrome browser yang digunakan untuk kita masuk ke klien melalui link IP seperti ini. Selanjutnya kita memasuki langkah-langkah pada pembahasan ketiga, yaitu instalasi web server Apache. Langkah-langkah implementasi web server itu pertama, kita mengakses server via SSH dengan akses root serta melakukan ping untuk mengecek apakah bisa terhubung ke publik. Jadi kita masuk ke aplikasi yang bernama Putri, kita masukkan IP VPS kita, pastikan sesuai ini.
Oh, ini open. Nah, ini adalah tampilan ketika berhasil masuk titik. Nah, kita bisa login sebagai root, passwordnya sesuai IPS sediakan. Nah, di sini kita berhasil memasuki IPS kita. Nah, kita bisa cek dulu apakah kita sudah terhubung dengan internet. Kita ping ketik. Nah, di sini bisa lihat ya bahwa ada responnya. Nah, di sini kita berhasil mengakses ke publik. Nah, selanjutnya itu adalah install Apache. Nah, jadi install Apache ini digunakan untuk website kita. Selanjutnya kita mengupdate package pada server yang bisa digunakan sudo apt update. Kita jadi mengupdate dan ini kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu instalasi web server Apache. Yang pertama kita lakukan adalah mengakses server via SSH dengan akses root serta melakukan ping untuk mengecek apakah bisa terhubung ke publik ya. Kita bisa lihat sini, kita buka putih, terus ini kita isi dengan IPv4 kita. Nah, di sini kita bisa pilih tik login via listrik. Nah, kita isi passwordnya. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka berhasil masuk ke IPS kita, server kita. Kita coba cek mau terhubung ke publik atau tidak. Kita tunggu responnya. Nah, kita bisa lihat ya, ada responnya bahwa IPS kita berhasil terhubung ke publik. Terus selanjutnya kita menginstal Apache. Install Apache di sini kita bisa lakukan sudo apt install update. Kita melakukan update repository dulu. Selanjutnya kita melakukan sudo apt install Apache script. Nah, di sini kita akan hanya konfirmasikan apakah sini bahwa operasi ini akan menggunakan 8 MB dari disk space kita bisa ketik ya saja ya. Terus selanjutnya hingga selesai. Terus selanjutnya kita menginstal package pada server. Nah, kita bisa sudah apt update lagi untuk update repository kita. Terus kalau sudah, kita bisa mengecek apakah server sudo systemctl status Apache 2. Selanjutnya kita masuk ke web server dengan IP melalui browser. Nah, di bawahnya ini ada preview bahwa tampilan UI-nya telah berhasil ya. Jadi setelah melakukan di atas ini secara otomatis, maka kita akan ditampilkan Apache default page. Nah, di sini tampilan defaultnya Apache telah terinstall. Ya, di dalam ini ada page-nya tuh diberitahu ya seperti konfigurasinya apa nih, lokasi konfigurasi itu ada di mana, dijelaskan file-filenya itu berguna untuk apa. Selanjutnya kita bisa menginstal download manager, widget, dan text editor nano. Jadi widget ini kita untuk
widget, terus kita masukkan link downloadernya di mana, ntar dia akan langsung masuk ke directory kita. Selanjutnya text editor nano itu adalah text editor yang biasa kita umum gunakan ya, seperti editor Sublime Text itu, tapi ini tampilannya langsung dari CLI-nya. Jika sudah, kita bisa langsung masuk ke pembahasan keempat, yaitu instalasi DBMS MariaDB. Untuk awalan instalasi MariaDB, kita bisa sudo apt update untuk update repo-nya lagi, karena kita sudah melakukan instalasi aplikasi sebelumnya. Selanjutnya kita langsung menginstal MariaDB dengan cara sudo apt install MariaDB server MariaDB strip client. Jadi menginstal MariaDB server dan MariaDB client-nya. Terus di sini akan diberi konfirmasi bahwa melakukannya tuh akan memakan 165 MB dari disk space kita. Kita bisa ketik di aja untuk lanjutannya. Setelah itu akan selesai. Selanjutnya kita bisa mengecek status service MariaDB servernya dengan cara sistem tcctl status MySQLD. Nah, jika aktif maka ada warna hijau ini ya, aktif dengan tanda kurungnya itu running, dan diberitahu sini ada prosesnya pada waktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita men-setting password MariaDB atau hardening. Di sini kita harus berhati-hati ya, karena kita men-set password untuk rootnya ya. Kalau salah, mau nggak mau kita balik lagi ke langkah ini. Dengan langkah ini tuh bisa dilakukan dengan sudo MariaDB strip secure strip installation. Selanjutnya akan melakukan settingan lanjutan untuk MariaDB, ya, kita bisa lihat. Kita ikutin saja, change the passwordnya itu ya, untuk mengset passwordnya dengan yang baru. Terus selanjutnya kita meremove anonymous user yang user tidak tahu, kita buang saja. Terus untuk disallow root login remotely, ini maksudnya adalah meremote loginnya secara virtual. Kita bisa pencet N karena kita bisa ingin melakukannya itu secara remote. Terus lanjut di sini ada remote test database and access to it, bisa kita Y aja. Terus jika sudah maka akan meminta beberapa waktu untuk memasangnya. Selanjutnya kita bisa langsung ke langkah ini, melakukan login root ke DBMS MariaDB karena penginstalannya itu sudah selesai. Nah, kita bisa lihat ya, dengan melakukan MySQL strip u root strip p. Ini maksudnya kita masuk ke SQL dengan user namanya root dan dengan minta masukkan passwordnya. Di bawah ini ada enter password. Enter passwordnya itu adalah yang disetting di sini tadi ya. Ini password sini. Ya, DB monitor, command ends dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa ngecek isi database si MariaDB-nya ya, bisa dengan cara show databases dengan titik koma di belakangnya, kami menggunakan bahasa PHP. Jika sudah menginstal MariaDB, kita bisa keluar dan masuk ke instalasi PHP package. Nah, dengan itu kita bisa mengupdate repo server lebih dahulu karena sudah melakukan instalasi sebelumnya. Sudo apt update. Selanjutnya kita menginstal package untuk kebutuhan WordPress dan Moodle ya, karena kita untuk kedepannya membutuhkan PHP package. Nah, di sini ada sudo apt install PHP, klik aja dan seterusnya. Ini merupakan package-package yang dibutuhkan untuk WordPress dan Moodle. Ada CLI, SVN, JSON, Common, PHP Zip, PD, MB-String, Flow, XML, Per, Basement, Shop, XML-RTP, dan lain-lain. Jika sudah menginstalnya, kita bisa mengecek versi PHP-nya dengan cara PHP strip version. Nah, kita akan diberitahu PHP apa yang terinstal di VPS kita. Nah, bisa dilihat bahwa di VPS saya ini terinstalnya itu adalah versi 8. Terus lanjut kita masuk ke langkah 4,
Masuk ke folder alokasi penempatan file info.php karena kita ingin mengisinya ini apa ya, mengisi file info.php-nya ada page-nya. Ntar kita akan masuk ke browsernya langsung. Kita bisa langsung lihat ke sini. Kita masuk ke foldernya var www/html ya. Jika sudah, kita melakukan sudo nano itu mengedit file info.php di dalam folder html. Selanjutnya kita memasuki langkah kelima, yaitu mengisi file info.php yang saat kita sudah masukkan di sudo nano ini. Nah, untuk isinya kita isi ya. Ini kurang dari tanda tanya PHP ya. Di dalamnya itu kita isi functionnya itu PHP info tanda kurung, dan selanjutnya bawahnya PHP info, nah, dalam kurungnya info modules. Untuk meng-save kita bisa Ctrl plus C, lalu kita Ctrl plus X, langsung kita untuk ketik Y untuk konfirmasi perubahan, lalu kita enter untuk menimpa name right-nya tuh ke file mana. Selanjutnya kita masuk ke halaman 6 dengan cek hasil dari penginstalannya melalui browser. Selanjutnya kita masuk ke langkah 6, yaitu mengecek hasil dari penginstalannya melalui browser. Jadi kita cek apakah tadi pada sebelumnya ini dapat diakses. Nah, kita bisa mengecek hasil dari sini. Oke, di sini kita masukkan IP kita, terus kita slash info.php. Nanti di sini akan ditampilkan tabel deskriptif dari PHP version kita yang digunakan. Di sini ada sistem yang menunjukkan kita menggunakan Linux. Di sini adalah domain lengkap kita, dan selanjutnya itu adalah detail-detail waktu dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke pembahasan 6, yaitu instalasi PHP MyAdmin. Yang pertama kita lakukan adalah mengupdate repo serta menginstal PHP MyAdmin. Jadi kita update dulu repo kan sebelumnya kita melakukan instalasi. Jika sudah, kita bisa melakukan sudo apt install php string, php zip, php gd, php json, php flow, dan php myadmin. Jadi kita akan ditampilkan di UI warna ungu ini. Di sini kita disuruh pilih nih ya, server yang akan dikonfigurasikan secara otomatis. Mau apa? Yaitu kita pilih Apache 2. Jika sudah, kita bisa enter, terus kita masuk konfirmasi ke konfigurasian database dengan PHP MyAdmin. Nah, di sini kita ditanya lagi nih, apakah mau nih config database buat PHP MyAdmin itu menggunakan dbconfig strip common. Kita bisa langsung enter yes saja. Terus selanjutnya kita memberi password, disuruh input ya pada bagian window ini password untuk PHP. Jadi terisi, pastikan diingat baik-baik. Jika sudah, kita bisa enter dan masuk ke browser, masuk PHP MyAdmin-nya dengan
user akun root dan password yang sudah di-set barusan. Nah, yang dari di set barusan itu kita masuk ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih username root, passwordnya kita masukkan terus go. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Di dalam sini kita bisa lihat database kita nih, database ini bisa dilihat apa user account, mengatur privilege, info database, DB, tabel, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan 7, yaitu instalasi webmin, yaitu manajemen web setup dengan GUI. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mengupdate repo serta mengedit file resource list dengan nano. Jadi kita sudah melakukan instalasi PHP. Selanjutnya kita mengupdate repo. Nah, di sini kita bisa sudah update. Selanjutnya ke sudo nano, mengedit file source list pada folder etc, lalu pada dalam folder apt. Sudah enter, dan di sini kita bisa lihat dalam file itu kita isi di paling bawah. Nah, ini nih, yang paling bawah ini kita isi dengan dep http .2/download.webmin.com/download/repository ini kita menambahkan repo webmin ya, downloadernya. Dan jika sudah, kita bisa kontrol X, nanti akan ada tampilan konfirmasi menyimpan. Jika sudah, kita bisa klik Y saja terus enter. Selanjutnya masuk ke langkah 3. Nah, di sini kita bisa menambahkan ke webinnya. Nah, di sini kita bisa sudo widget. Nah, tadi widget ini kan download manager ya. Q strip all besar strip http, dari sini adalah http dari si webnya. Di sini ada kita meminta key webnya ya, di kanan strip key.sc, terus dan juga sudo apt strip key dan add. Nah, jadi kita sudah ya, request ke web sini, ke dalam file ini .sc ini, untuk melakukan apt key add-nya nih. Di sini kita bisa lihat tuh. Jika sudah, kita bisa sudo apt update untuk melakukan perubahan record karena sudah melakukan instalasinya dan penambahan kitnya. Jika sudah, kita bisa lihat di sini ada apa saja perubahannya. Terus selanjutnya ke langkah 4, kita menambahkan key webnya. Jadi kita sudah mengupdate record dan requestnya, kita bisa ulangi lagi langkahnya. Jika sudah, kita langsung ke bawah ke langkah 5, menginstal webmin. Nah, di sini langkah paling penting karena sebelumnya itu kita men-set repo bisa lakukan adalah sudo apt install webmin. Nah, langsung di sini kita akan ditampilkan apa saja yang bakal diinstal. Nah, di sini ada konfirmasi bahwa operasi ini akan memakan 226 additional disk space. Kita bisa ketik Y saja dan enter. Jika sudah, kita bisa ngecek dengan cara sistem ctl status webmin. Nah, jika di sini bisa lihat ya, kalau hijau bahwa itu telah berhasil diinstal, bisa terproses. Selanjutnya kita ke masuk langkah 7. Jika sudah install webmin, kita bisa masuk ke webmin ini langsung ke di browser. Kalau kita dengan cara depannya itu IP, lalu di sini tuh port enter dengan titik 2, terus 10.000 port 10.000. Nanti akan ditampilkan seperti ini, masukkan root serta passwordnya. Jika sudah, tinggal sign in dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini lebih mudah dalam mengatur web server kita karena di sini ditampilkan secara GUI.
Kita bisa lihat apa saja dalam kita di sini ada file manager juga, jadi kita tidak perlu repot-repot pakai CLI, pindah sana sini menggunakan CLI. Harus daftar list foldernya apa saja tersedia. Terus di sini kita bisa cek juga apa itu web server, MariaDB database server. Di sini include semuanya. Lanjut ke pembahasan 8, yaitu instalasi Serbot. Serbot ini merupakan SSL set and script. Nah, digunakan untuk mengamankan situs web kita agar terpercaya. Kita bisa langsung ke langkah 1, yaitu install aplikasi tambahan untuk operasional server. Nah, kita bisa melakukan sudo apt install grab fish aspel ghostscript pamaf and map strip y. Nah, strip y ini maksudnya konfirmasinya langsung y, jadi kita tidak perlu ketik y secara manual lagi. Jika saya lihat prosesnya, pembahasan langkah ketiga ini mengecek status firewall, mengatur port yang diperbolehkan. Ya, seperti kita bisa lihat, kalau port 22 itu SSH, bisa dilihat ya di putih itu. Kita menggunakan port 222. Terus kalau 80 itu public, 43 itu server, 10.000 itu admin. Dan mengaktifkannya menggunakan settingan firewall ini. Nah, sini bisa lihat ya, ketika saya melakukan sudo vw status, ini statusnya masih inaktif karena masih belum bisa sekali. Selanjutnya kita bisa cek lakukan sudo vw allow 22/tcp. Nah, kita memperbolehkan port 22 tcp ke dalam web server kita. Nah, selanjutnya untuk port 80, 43, dan 10.000. Jika sudah, kita bisa sudo uvw enable. Nah, di sini akan tulisan konfirmasi yes atau no. Kita bisa ketik yes saja dan lanjut. Jika sudah menginstal tadi, kita menginstal dan mengallow firewall tadi, kita bisa melakukan sudo uvw status yang barusannya tadi ya. Sebelum itu adalah statusnya inaktif, sekarang adalah aktif. Bisa dilihat kan, ya, ada dua script saya ini awal dari mana saja. Nah, di sini bedanya ada V6. V6 itu maksudnya adalah IP versi 6, sedangkan yang nggak ada itu adalah versi 4. Selanjutnya masuk ke langkah 5, yaitu mengatur zona waktu dan mengeceknya pada server. Nah, mengecek pada server kita bisa melakukan sudo time-ctl set street time zone Asia Jakarta. Nah, di sini kita lanjut ke time-ctl, karena di sini pada baris pertama ini kita mengisi time zone itu Asia plus Jakarta. Nah, selanjutnya kita time-ctl, lihat statusnya apakah time zone itu berubah. Lanjut ke pembahasan 9, kita sudah selesai set instalasi web servernya dan sama aplikasi apa yang dibutuhkan ya, seperti tadi PHP admin, Apache, PHP, webmin, dan sejenisnya. Kita lanjut ke pembahasan 9 ini, tampilkan secara menarik punya kita yang mau. Lanjut directory host domainnya melalui admin cell. Jadi kita masuk ke admin cell. Nah, di sini kita masuk ke administrator. Oke, kita agak menunggu konfirmasi. Nah, di sini nih kita bisa lakukan cd space window space
system, tetapkan huruf besar kecilnya 32/driver/etc. Nah, di sini kita masuk ke folder root C, yaitu langsung masuk ke folder Windows, lalu ke sistem 32 driver dan etc. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk dan kita bisa lihat isi list dari folder itu gimana. Biar saja lalu enter. Nah, di sini bisa kasih tahu ya. Nah, di sini jika sudah masuk ke notepad titik /klik host. Ini gunanya adalah kita masuk ke folder host. Ya, di sini list hostnya nih. Selanjutnya kita melakukan ya, masuk directory host domain, lalu kan admin shell sudah pm putih shell host ya kan ini, dan mengeditnya pointing host dari domain ke IP. Oke, untuk mengatur pointingnya itu seperti ini, bisa dilihat ya di bagian bawah ini, pointing renda.nuradit.my.id ke IP sini. Dengan cara kita set dulu IP-nya, baru ke domain maka kita. Oke, kita bisa isi di bawahnya sini. Nah, di sini ada ya. Jika sudah, kita bisa Ctrl S, save, dan minimize saja. Lanjut ke langkah ketiga, kita masuk ke PHP MyAdmin sebagai user root. Kita masuk ke PHP MyAdmin, user root, dan kita buat database untuk WordPress-nya, dan untuk penyimpanan usernya. Kita bisa lihat ya. Jika sudah masuk, kita masuk ke menu database. Nah, kita isi form pertama itu WordPress, dan kedua ini ada collection, kita atur ke general CLI dan create. Jika sudah, entah tabel listnya itu kita isi dengan user account. Yang pertama itu username itu adalah WordPress, hostname-nya itu kita kasih persen saja, yang artinya adalah any host, anywhere host. Terus selanjutnya ke password, kita isi passwordnya itu sesuai yang mudah diingat saja. Untuk autentifikasi pluginnya itu kita set native SQL authentication, dan database untuk user account-nya kita bisa set grant all privilege on database WordPress. Kita ngasih semua privilege-nya tuh ke database WordPress ini, jadi dia bisa mengakses penuh database dia sendiri. Lanjut ke PHP MyAdmin dengan user WordPress yang sudah dibuat tadi ya. Tadi kan kita sudah buat database serta user account-nya, lalu masuk ke PHP MyAdmin dengan user WordPress serta password yang sudah dibuat tadi. Nah, jika sudah, kita bisa lihat ya, di sini kita bisa membaca press dan nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah database WordPress. Kita masuk ke user account WordPress ya. Bisa lihat di sini tampilannya seperti ini saja, sederhana. Di dalam WordPress ini akan diisi oleh ketika kita menjalankan installation WordPress-nya di belakangan nanti. Nah, kita bisa masuk ke langkah 7. Kita masuk ke putih dan membuat directory WordPress bisa dilihat di sini adalah, anggaplah ini ada slash di folder var www, terus langsung di HTML. Jadi di folder HTML ini kita masuk dan buat ya, ini sudah encoded WordPress, kita membuat WordPress, folder WordPress di dalam HTML ini. Lalu kita lakukan ls untuk melihat list apa aja folder yang sudah ada di situ. Kita bisa lihat bahwa folder WordPress telah dibuat ya. Jika sudah buat, kita bisa masuk. Nah, di dalam folder WordPress ini kita download nih ke WordPress-nya ke dalam directory WordPress. Jadi kita download WordPress itu di dalam folder WordPress yang sudah kita buat tadi. Nah, jika sudah, kita lihat nih sudah terinstall belum dengan cara ls. Tadi lihat di sini sebelumnya kosong, dan ini sudah ada ya nama file latest.zip ya. Jadi versi terbaru dari WordPress. Kita bisa lakukan sudo unzip untuk mengekstrak
WordPress package tadi ya. Jika sudah diekstrak, maka bisa kita lihat bahwa ada folder baru lagi. Di sini adalah folder WordPress hasil dari ekstrakan tadi. Langsung kita masuki directory WordPress tadi dan melihat daftar folder yang tersedia. Nah, kita lihat nih di dalam WordPress tadi itu yang sudah kita ekstrak tuh isi filenya apa saja sih. Nah, di dalam sini tuh ada index, list, and readme. Nah, ini nih file-file PHP ya. Nah, gini akan ditampilkan dan kita panggil direktorinya ya. Selanjutnya masuk ke langkah 12, yaitu menginstal RMC untuk memudahkan melihat folder. Jadi RMC ini apa ya? Aplikasi buat GUI folder ya. Kita bisa lihat secara view jelas itu seperti apa. Nah, kita install dulu nih. Install MC-nya. Sudah apt install MC strip Y. Jadi kita langsung saja dia tuh misalkan installnya. Terus kita bisa langsung praktekkan langsung ke folder ya. Di sini kita langsung lihat folder di dalam WordPress-nya dengan aplikasi MC. Tampilan MC-nya tuh merupakan semi GUI. Semi GUI itu tampilan antara CLI dengan warna ya. Kita bisa lihat ya menunya tuh bervariasi. Ya dilihatlah semi GUI-nya ya. Nggak cuman baris-baris saja. Di sini bisa lihat tuh dikonfigurasikan. Lanjut masuk ke langkah 15 yang merupakan kita mengatur ownership WordPress dengan www strip data. Jadi kita atur nih owner WordPress-nya itu ke pemilikannya siapa. Lanjut kita dari folder WordPress misalnya tadi kita mundur dengan cd titik-titik dan kita mundur satu langkah ke belakang, langsung kita folder beserta izin permissionnya tuh apa sih, ownershipnya apa sih dari setiap folder dan file itu. Bisa lihat ya pada folder WordPress dan file package tadi ya. Di sini kelihatan nih permissionnya apa, ownershipnya siapa. Jika sudah, kita lakukan sudo c1 strip r www strip data titik 2 www strip data WordPress slash. Nah, kita ngeset kepemilikan WordPress ini ke dalam www data ini ya. Langsung selanjutnya kita sudo chmod strip r 755 ngatur WordPress itu melalui 755. Langsung kita cek lagi ownership dari folder itu apakah sudah berubah apa belum dengan cara ya kita lihat di sini ls strip la. Nah, kita bisa lihat bahwa sebelumnya itu adalah root, di sini menjadi www strip data www strip data. Jadi kita berhasil men-set ownership WordPress menjadi www strip data. Hasil set permission pada dalam folder WordPress, kita cek dulu di dalam CD WordPress tadi nih, directory WordPress. Nah, itu permissionnya apa hasilnya, ada yang berubah, kita bisa lihat ya. Di sini yang warna hijau, ada yang warna biru, itu adalah hasil dari permission dan ownership-nya. Lanjut ke langkah 17, kita masuk ke webme sebagai user root. Karena kita ingin melakukan pointing folder tadi ke VPS kita langsung agar bisa ditampilkan. Nah, ini bisa login, langsung membuat virtual host app WordPress di menu Apache. Menu Apache web server ya, dengan settingan di gambar berikut ini. Ini kita atur adalah port, dokumen root, serta server name-nya. Bisa lihat ya, portnya itu kita pilih 80. Kita set port 80 sama 443. Terus dokumen rootnya adalah dokumen hasil ekstraksi dari WordPress tadi ya, eksekusi WordPress tadi. Untuk server name-nya ini adalah domain lengkap VPS kita. Jika sudah, kita bisa create now. Kita lanjutkan juga ya, membuat sama hal yang kayak tadi, tapi untuk port yang 443. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini.
Kita cek langsung yang kita cek ya. Nah, di sini bisa lihat ya, ini ada pointing yang renda.nuradi.my.id ke dalam foldernya si WordPress. Begitu juga yang port 443. Lanjut ke pembahasan langkah ke-20 ini, kita mengatur konfigurasi instalasi karena kita sudah melakukan pointing dari folder WordPress ke IP kita atau domain lengkap kita. Nah, kita di sini melakukan instalasi. Nah, dalam instalasi kita selesaikan ya. Kita ikuti instruksinya sesuai arahan WordPress-nya ya. Jika sudah, maka WordPress berhasil diinstal dengan tampilan berikut. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard dari WordPress admin-nya sendiri. Nah, ini merupakan tampilan dashboard WordPress-nya. Di sini kita bisa mengedit dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat ya. Ini merupakan domain lengkap kita, terus slashnya wp strip admin sebagai masuknya itu apa kita coba wp strip admin. Nah, di sini kita lihat ya, tuh masuk sebagai user admin. Kita coba login. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard ya. Kita bisa lihat ya, di dalam dashboard WordPress ini kita bisa cek apa saja yang pengen kita edit, mau itu kontennya, mau itu desainnya, interaktifnya, link-link arahannya kemana, plugin, tools, dan lain-lain. Nanti kita ke pembahasannya selanjutnya, yang terakhir adalah pembahasan ke-10, instalasi Moodle. Sebelumnya kita sudah menginstal WordPress, terus sekarang menginstalasi Moodle. Moodle ini merupakan e-learning ya, e-learning yang melakukan daring antara pengajar ke murid atau mahasiswa. Langkah pertama di sini adalah melakukan pointing domain e-learning ke IP public server dengan Cloudflare. Nah, kita bisa cek ya, di sini dia masuk ke dashboard Cloudflare, menu DNS yang gimana tuh di dalam domain utama kita, dan mengisi record e-learning. Oke, kita lakukan ya. Kita bisa lakukan cloudflare.com. Nah, di sini kita login. Oke. Kita tunggu untuk masuk software-nya. Nah, di sini kita berhasil masuk ke akun software kita masing-masing. Nah, di sini ada menu-menunya kan. Nah, di dalam website ini kita kan udah add site ya di pembahasan instalasi DNS ke domain kita ya. Nah, ini bisa cek nih domainnya. Di dalam domain ini kita isi nih DNS-nya ke menu tunggu. Nah, di dalam sini kita lakukan add record. Add record kayak gini. Isi tipenya itu A, name-nya itu adalah e-street learning. E-street learning. Di sini titik. Nah, sini user hostname kita atau misalkan menggunakan harga ya. Nah, biarkan maka hasilnya itu ntar dipanggil seperti ini ya, poin hasil pointingnya itu seperti ini. Untuk IP versi 4 ini kita isi dari IP VCS kita. Untuk proses statusnya kita deaktualisasi saja biar hasilnya itu cepat, dan TTL itu auto untuk mendapatkan optimisasi yang baik. Seperti bawah ini ya, ini merupakan list-list yang sudah ditambahkan. Di sini ada e-learning ya, ada juga langsung hostname ya. Jika sudah, kita save, keluar dan masuk ke webmin nanti. Nah, kita masuk pembahasan terlebih dahulu.
Nah, jika sudah, Azure juga bisa ngecek nih apakah DNS sudah terhubung atau belum, ya kan? Ya, ngecek DNS juga bisa langsung kita menggunakan ping, lanjut ke langkah keempat, kita masuk ke directory strip var strip www strip html. Ini maksudnya ya folder HTML di dalam www dalam var ini. Nah, kita bisa lakukan cd strip var strip slash var slash www slash html slash. Nah, kita masuk ke folder HTML dan melakukan sudo wget. Kita mendownload berkas Moodle ya, teks Moodle ini ke dalam folder HTML. Jika sudah, kita enter dan di sini kita bisa lihat ya, melakukan proses pendownloadan. Nah, di sini bisa lihat ya, file itu namanya Moodle strip edus strip 403 yang merupakan 403 ini versinya ya. Nah, jika sudah, kita bisa tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita lakukan ekstrak pada berkas Moodle yang sudah di-download tadi. Jadi tadi kan sudah di download ya. Nah, kita langsung ekstrak saja dengan sudo unzip Moodle strip header strip 403.zip. Nah, ini merupakan tadi nama file sini ya. Tuh. Jika sudah, enter dan kita cek nih apakah daftar foldernya itu udah ekstrak belum ya. Kita cek dengan cara ls strip la ya. Di sini kita lihat nih bahwa folder Moodle itu sudah terekstrak. Nah, tapi di sini buat folder Moodle data dan men-set chmod serta ciaun folder. Jadi kita ngebuat folder Moodle data dan men-setnya itu ownership dan permissionnya tuh kita atur di Moodle data dengan cara kita membuat folder terlebih dahulu dengan cara sudo fkdir slash var slash Moodle data, lanjut di bawahnya itu sudo chmod strip r77, terus langsung arahkan ke direktori Moodle data, terus langsung kita sudo caon untuk kembalikan Moodle data ini ke www strip data. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke webmin dan mengatur host itu port 80 dan 443 untuk e-learningnya ini. Kan kita sudah melakukan pointing tadi ya. Nah, kita panggil lagi di sini di webminnya untuk ditampilkan. Jadi kita masuk ke webmin, terus kita masuk menu Apache Web Server, terus create virtual host. Nah, di sini kita isinya itu adalah portnya, port 80, dokumen rootnya adalah tempat ekstraksi Moodle kita tadi. Terus server name ya, kita isi dengan domain learning yang kita sudah isi di record sini ya. Bisa dilihat ya. Sisanya kita biarkan dan create now. Nah, untuk juga lakukan yang sama untuk port 43. Jika sudah, maka listnya seperti di dua ini ya. Bisa lihat nih. Lanjut ke langkah 10, kita masuk ke PHP MyAdmin dengan user root. Nah, kita membuat DB user akun Moodle-nya. Nah, di sini kita membuat user akun Moodle ya. Sebelumnya tadi kan kita sudah buat user akun untuk si WordPress. Sekarang si akun Moodle-nya. Dengan cara kita di sini tulis login root, langsung kita masuk ke menu add user account dan isi username-nya Moodle, passwordnya itu persen, passwordnya kita isi yang mudah ingat, dan database for user account-nya kita centang dua-duanya ya. Jadi kita memberi akses penuh untuk si user account ini. Nah, untuk hasilnya kita bisa langsung cek ya di coba sini. Terus ini kita keluar, kita masuk user account root. Di sini kita bisa isi passwordnya. Nah, di sini bisa lihat ya, di sini saya sudah diinstal database Moodle. Ya, di sini mau isi dari instalasinya ya. Nah, kita bisa cek juga. Di sini juga kita sudah
Lihat ya, tadi kan udah menambahkan user account Moodle, ada hostname, passwordnya, ya tadi ada grandnya juga edisi. Jika sudah, kita masuk ke langkah 12, kita menginstal Servot SSL Android untuk Moodle yang sebelumnya kita sudah install untuk Scriptpress. Nah, dengan caranya yaitu kita masuk ke folder HTML dan melakukan sudo stepbot strip apache strip d. Nah, di selanjutnya kita isi dengan domain e-learning kita. Nah, jika sudah kita enter, nah di sini kita akan dimintakan memasukkan alamat email address kita untuk apa ya, hal urgent misalnya untuk melakukan renewal atau security notice. Jadi untuk notifikasi keamanan lah ke email kita, antar bakal di notifikasi sekiranya ada yang perubahan apa gitu. Terus sector, nah di sini kita bisa lihat dan ini ditawarkan untuk membaca, dirujukan untuk membaca term of service aid ya kan, di sini bisa dilihat ya service aidnya itu di folder apa, di link mana di PDF itu kita bisa yes saja lanjut. Nah, di sini bisa cek nih would you will be willing on your first certificate is successful. Nah, di sini kita kayak apa ya, kayak penawaran lah ya, kayak dia ngasih news campaign atau sejenisnya ya, ke email kita gitu, seperti iklan lah gitu. Kita bisa no atau yes saja karena ini opsional. Lanjut ke bawahnya ini SSL ke Moodle kita. Dari sini kita bisa lihat deploying dan seterusnya. Congratulations bahwa si e-learning kita tuh udah jadi HTTPS. Lanjut kita ke langkah 13, kita masuk ke Moodle untuk melakukan setup instalasi. Jadi kita karena sudah pointing ke e-learningnya, kita langsung kita step SSL-nya ke e-learning kita, karena e-learning ini itu apa ya, dirujukan untuk memiliki HTTPS. Jadi dia syaratnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa langsung masuk ke domain e-learningnya, enda.renanurhadi.id. Nah, di sini langsung diarahi ke penginstalannya .php ini. Di sini kita akan diarahkan instruksi penginstalan Moodle. Nah, bisa istilah Inggrisnya itu English atau bahasa Indonesia secara bebas. Sebelumnya saja lanjut ke instalasi Moodle lanjutannya, ntar seperti kayak ngeset apa ya, judul e-learningnya ya, seperti bisa dilihat di sini kan ada apa ya, label website kita. Di sini ada home, e-learning, terus di bawahnya tuh ada domainnya. Nah, itu seperti ngeset seperti itu, set time zone, set user routing dan seterusnya. Jika sudah, kita langsung nge-set ownership pada Moodle. Nah, ini ownershipnya dan permisinya belum diatur ya. Kita balik lagi ke putih dan masuk ke folder HTML tadi dengan lakukan sudo chown strip r www strip data Moodle. Jadi ngeset kepemilikan pada folder Moodle dan melakukan mod strip r77 pada folder Moodle. Jika sudah, kita masuk lagi penginstalan Moodle-nya tadi, melanjutkan penginstalannya. Nah, di sini bisa lihat ya bahwa Moodle-nya tuh udah HTTPS. Bisa dilihat bahwa di sini bergembok ya, bergembok. Nah, di sini gembok, suaranya sel aktif. Nah, di sini saya lihat confirm path-nya. Nah, di sini data directory-nya kita arahkan ke /var/Moodle data. Nah, itu ngarah ke folder Moodle data yang kita sudah buat tadi. Kita naruhnya di dalam folder var. Oke, lanjut ke langkah 16, yaitu memilih DB MariaDB pada Moodle.
Nah, di sini kita pilihnya itu MariaDB karena kita menginstalnya tuh MariaDB bukan MySQL atau lain-lainnya. Kita menginstal MariaDB. Bisa next, lanjut. Selanjutnya kita mengatur preferensi database Moodle. Jadi preferensi database Moodle ini akan database itu mau kemana? Kita bisa lihat tuh database localhost-nya itu adalah localhost, ya kan? Langsung data name-nya itu database name-nya Moodle karena kita setnya namanya Moodle. Nah, data user com-nya dari si database ini Moodle juga kita set tadi, dan database set passwordnya kita dari user account tadi. Terus langsung untuk tabel prefix mdl underscore. Nah, untuk database portnya itu 3306. Untuk ini ke langkah 18 bahwa sini proses DB Moodle ya, database Moodle lagi diinstal. Nah, sih lihat nih. Jadi dia menginstal database Moodle faktor underscore email underscore graph underscore icon saja ini merupakan tabel-tabel di dalam database Moodle. Jika sudah selesai, kita akan dihadapkan konfirmasi penginstalan. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini ceknya bahwa pemrograman ini gratis, dilakukan bawah publik dan lain-lain ya, kayak terusnya lah gitu. Sudah kita bisa continue aja. Langsung ke langkah 20, kita register akun admin profile. Nah, di sini kita sudah mendekati penyelesaian Moodle bagian akhirnya, jadi udah mau selesai nih penginstalannya. Mau buat user akun admin jadi dimudahkan saja karena pengembalian akunnya itu lumayan susah. Lanjut, new passwordnya itu kita isi ya di sini. Nah, di sini ada syarat untuk membuat passwordnya. Di sini harus minimal 8 karakter dan ada satu lowercase, ada uppercase, langsung ada sisanya itu ada special karakter agar. Nah, ada juga disuruh pakai angka. Jika sudah, lanjut isi first name, last name, email address, select country-nya ini kita bisa country Indonesia, time zone-nya itu Asia Jakarta. Jika sudah, kita bisa langsung lanjut next ke langkah 21. Kita atur lokasi site home-nya nih, site home kita atur. Nih, ini site home ini akan ditampilkan di atas bar ini, bisa di nih. Nah, ini yang itu merupakan short name-nya ya. Nah, untuk full site name-nya bisa kita isi ya bebas. Jika tidak bisa next, lanjut ke langkah 22, yaitu melengkapi registrasi site Moodle. Jadi registrasi site Moodle itu kita selesaikan secara keseluruhan. Nah, sini bisa lihat ya, kayak apa ya, memastikan ulang konfigurasi yang kita sudah lakukan tadi ya. Apakah sudah yakin atau belum? Jika sudah yakin, kita bisa langsung complete gitu ya. Lanjut angka 23, kita tampilkan registrasi site Moodle complete-nya. Nah, di sini kalau udah complete ya dikasih tahu ya. Confirmnya tuh dikasih tahu bahwa dia terima kasih kepada kita karena menggunakan site-nya, dan registrasi informasinya bakal dikasih tahu up to date berdasarkan site registration schedule tax-nya. Lanjut ke langkah 24, kita tampilkan instalasi Moodle yang telah selesai dan login sebagai admin ya. Tadi kita sudah buat akun admin dan langsung masuk. Nah, admin itu tadi seraganya admin. Saya lihat di sini ya tadi. Ini username admin, passwordnya kita isi. Nah, lanjut kita isinya tidak dalam. Nah, lanjut sudah, lanjut instalasi masuk dan login. Jika sudah login, maka hasil akhirnya adalah seperti ini.
Hasilnya itu kita lagi sebagai admin diberi apa ya, hak khusus ya untuk ngedit, seperti usernya di Moodle tuh boleh siapa saja, mengatur course name dan lain-lain, bisa diatur juga set administration-nya dan lain-lain. Menambah guru. Nah, jika sudah seperti ini ya artinya kita berhasil menginstal Moodle. Nah, kalau menurut saya bisa dilihat ya, nah, seperti ini tampilan akhirnya saya sudah menambahkan kursnya itu ke jaringan komputer. Di sini ada spreadsheetnya pertemuan 21, di sini bisa dilihat ya apa. Nah, di sini ada guru, nama gurunya Rena Ziliansyah. Di sini adalah gambar dari kursnya itu apa. Kita bisa masuk lagi sini nih. Nah, di dalam kurs jaringan komputernya ada apa ya, jadi di set oleh si admin ataupun oleh guru atau dosen. Lanjut, ya sudah selesai. Nah, selamat instalasi web server, instalasi WordPress, instalasi Moodle telah berhasil semua. Kesimpulannya dari penginstalan ini adalah menggambarkan secara rinci proses instalasi web server, WordPress, dan Moodle sebagai elemen kunci dalam pengembangan situs web. Dari pembahasan tersebut dapat diambil beberapa pemahaman utama, yaitu instalasi web server menjadi langkah awal yang krusial dalam menyediakan fondasi untuk menjalankan situs web. Dan pemilihan server seperti Apache atau Nginx memiliki dampak langsung pada kinerja dan stabilitas. Ya, bisa kita melakukan hal itu ya di awal. Terus selanjutnya WordPress sebagai CMS content management server, terus memberikan solusi manajemen konten yang memungkinkan intuitif ya, karena mudah digunakan dan memungkinkan pengguna fokus pada konten tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam. Jadi kalau pakai WordPress tuh nggak perlu paham coding ya, kita cukup taruh ya, klik and drag. Ada Moodle yang merupakan fitur pembelajaran online, membuka peluang untuk pengembangan platform pendidikan interaktif, serta memfasilitasi manajemen kursus dan kolaborasi. Selanjutnya ada integrasi ketiga komponen ya, integrasi ketiga komponen ya tadi, server, WordPress, dan Moodle itu bisa menciptakan ekosistem yang solid ya, memanfaatkan kecepatannya masing-masing untuk memberikan pengalaman pengguna yang holistik ya. Penerapan konsep-konsep dalam skenario dunia nyata menggarisbawahi relevansi langsung dari instalasi web server, WordPress, Moodle dalam berbagai konteks seperti pendidikan dan pelatihan bisnis ya. Jadi Moodle itu melakukan pendidikan ya, sedangkan WordPress bisa pelatihan bisnis, blog atau sejenisnya. Sebagai penutupnya, harapan saya tuh halaman mendalam ini bisa diterapkan secara praktif dalam pengembangan situs web di masa depan. Kritik dan saran pembaca akan menjadi landasan untuk peningkatan lebih lanjut. Dengan demikian, dokumen ini diakhiri dengan keyakinan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari instalasi web server, WordPress, dan Moodle akan menjadi nilai tambah dalam perjalanan pengembangan situs web. Sekian dari saya, Abdullah Nazriansyah. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.